Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alia Rahmadeni dengan NPM 21412011 dari kelas akuntansi 21A. Pada video ini saya ingin mengulas materi tentang analisis SWOT, mata kuliah teori pengambilan keputusan, dosen pengampu Miss Reniza Helena Putri, SE MSI. Jadi, apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat yang dihadapi oleh organisasi. Ini membantu organisasi memahami situasi mereka, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja, dan merumuskan strategi. Selanjutnya ada komponen analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength, faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan kepada organisasi. Misalnya merek yang kuat, tim yang berkualitas, atau aset yang bernilai. Yang kedua, kelemahan atau weakness, faktor-faktor internal yang membatasi kinerja organisasi. Contohnya, kurangnya sumber daya, proses yang tidak efisien, atau kurangnya keahlian kunci. Yang ketiga, peluang atau opportunity, faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Ini bisa berupa perkembangan pasar baru, perubahan tren, atau kebutuhan pelanggan yang berkembang. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat, faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam organisasi. Ini bisa berupa pesaing yang meningkat, perubahan regulasi, atau perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada proses analisis SWOT. Langkah pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Evaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi organisasi. Ini dapat melibatkan audit internal dan wawancara dengan tim manajemen. Yang langkah kedua, identifikasi peluang dan ancaman. Tinjau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Ini melibatkan pemantauan pasar, tren industri, dan lingkungan bisnis. Langkah ketiga, membuat matriks SWOT yang memandukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini membantu mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen ini. Lalu, strategi berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama, strategi pemanfaatan atau SO, menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Contohnya, memanfaatkan keahlian tim untuk memasuki pasar baru. Yang kedua, strategi pengembangan atau WO, mengatasi kelemahan internal dengan mengambil peluang eksternal. Misalnya, meningkatkan pelatihan karyawan untuk mengejar peluang baru. Selanjutnya ada strategi pertahanan atau ST, menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Ini bisa mencakup melindungi bangsa pasar yang ada. Selanjutnya, strategi pengurangan atau WT, mengurangi kelemahan internal dan menghadiri ancaman eksternal. Contohnya, restrukturisasi perusahaan untuk mengatasi masalah internal. Analisis SWOT memiliki manfaat. Yang pertama, memahami situasi internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, menemukan peluang yang mungkin terlewatkan. Yang ketiga, mengidentifikasi ancaman yang perlu dihadapi. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Tantangan dalam analisis SWOT. Yang pertama, resiko kecenderungan subjektif. Yang kedua, tidak selalu memberikan solusi langsung. Yang ketiga, perlu pemahaman yang mendalam tentang pasar dan industri. Jadi, kesimpulannya adalah analisis SWOT alat yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis yang membantu organisasi memahami diri mereka sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Dengan memadukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, organisasi dapat merumuskan strategi yang efektif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.